Ini pasti akan berdampak kepada setiap siswanya. Diharapkan siswa itu akan mengerti apa yang ditanamkan atau ditulis di dalam seragamnya itu. Misalnya, aku anti korupsi supaya dia tidak melakukan korupsi. Betul, misalnya Pak. seperti itu. Iya, sebenarnya. Tetapi kan bukan seperti itu. Seharusnya guru sama orang tuanya yang memberikan contoh juga. Kalau hanya yang namanya simbol-simbol seperti itu akan menjadi sebuah simbol aja mereka tapi tidak mengerti caranya seperti apa. Kalau menurut Cipan gimana? Sebelumnya perkenalkan diri dulu ya Pak. Saya itu dari organisasi masyarakat sekolah malas dan suka tidur atau disingkat Omas Mastur. Oh. Sekarang yang saya bingung, aku sebagai anak SMA ngerasa itu baik-baik aja. Maksudnya kan positif, tujuannya positif. Kenapa sih harus ditanggapi secara negatif? Toh cuma ditulis-tulis doang dan yang ditulis juga sesuatu yang positif. Iya. Mungkin aja pemerintah itu terinspirasi atau siapapun yang mencetuskan idenya itu terinspirasi dari karena zaman sekarang nih anak-anak ABG itu suka banget sama quotes-quotes positif. Iya, Bapak betul. coba lihat kalau pet, Instagram itu sering sekali orang memposting kata-kata yang positif. Tujuannya apa? Supaya ketika kita mungkin nih misalnya nih narkoba udah di ujung mata. Ketika dia mau mengambil temennya lewat kemudian dia baca seragamnya aku benci narkoba. Dia jadi ngambil. Langsung dia. Kan Betul. bisa Pak. Misalnya dia mau korupsi, tiba-tiba ngelihat ada orang tulisan, aku benci korupsi, dia langsung nggak jadi korupsi gitu. Ya enggak, kan gini Pak, segala sesuatu yang kita baca berulang-ulang, siapa tahu tanpa disadari masuk ke subconscious mind kita. Ini penting. Kan bisa jadi. Gak percaya. Slogan anti korupsi juga digaung-gaungkan, tetap yang korupsi Karena banyak. mungkin digaung-gaungkannya ketika dia udah dewasa. Tapi kalau dari kecil kita gaung-gaungkan, siapa tahu itu masuk ke alam bawah sadarnya dia Pak. Tapi jadi tidak indah, Ci. Baju banyak Aduh, apa tempelan, sih jadi guna- kayak baju sepak bola. Sekalian aja dijual lapak di dada, sponsor. Ya kalau bisa mendatangkan duit buat sekolahnya, kenapa tidak? Tapi ntar ada sekolah yang dapat sponsor, ada yang nggak dapat. Kesenjangan sosial lagi jadinya. Sekarang itu kan tujuannya Nah, positif. ini nggak berfungsi lagi terhadap sekolah-sekolah rayon nantinya kalau begitu. Pak, mohon maaf. Karena ada sekolah favorit, ya. Ini yang murid saya yang mana sih, Pak? Ya celananya batik tuh. Hah? Murid Anda yang itu yang pakai sarung itu. Celana kotak-kotak. Pak Jarwo sama Cipan? Iya Pak, Ya. Ini murid saya. saya murid. muridnya. Pak, ada sekolah lain yang terima guru nggak, Pak? Kenapa mau pindah? Pindah aja, Pak. Kenapa nggak mau muridnya gini? Masa gurunya gitu? gini? Ya, gini sama gitu dong. Saya kan nggak pernah ngajar. Anda guru PMP ya? Saya guru olahraga, tapi saya selalu ngajarin matematika. Iya, lanjutlah. Nah, saya kedukung apa dikatakan oleh Cipan tadi. Karena setidak-tidaknya bisa mengingatkan orang lain. Betul. Cie, satu sekolah Tapi kan- saling dukung. Cie. Iya, cinlok. Tapi ini kan jadi permasalahannya terlalu banyak kalau menurut Ya, terus bisa kalau- diperjualbelikan. Kalau terlalu banyak, tapi pesannya positif, kenapa enggak? Kalau tadi dibilang, soalnya kalau mau mencegah anti korupsi itu harus dari hati. Ini kan masalahnya gini loh Pak, tulisan atribut-atribut yang ada, yang maksudnya positif yang ada di seragam itu kan cuma salah satu aspek supaya mengingatkan si murid-murid ini supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Sambil gurunya juga memberikan pedoman-pedoman yang lain. Terus azas manfaatnya tidak hanya untuk pesan moral, tapi juga Bapak nggak usah sok-sok mendukung saya deh. Cie berantem. cinta. Ih. Jadi kita bisa azas manfaat untuk dibisniskan Pak Denny. Misalnya, ya. kalau selama ini ada Tulisannya. logo-logo ataupun tulisan yang mengajak orang misal jaga kebersihan, anti korupsi, anti narkoba, nanti misal pas pilkada bisa juga ditempelin di sini, pilih nomor 1, Nah, pilih nomor 2, kan bisa ditarik bayaran Pak Denny. Saya nggak ngerti. Kampanye. itu kan dijual beli, itu dijual belikan. Jadi ada, Ini yang jadi ada jadi- motif ekonominya itu. Iya dan nggak boleh Nggak sebenarnya boleh. itu yang nanti akan menjadikan perbedaan. Ini kan kalau misalnya hanya atribut-atribut seperti yang dikatakan oleh Cipan itu simbol-simbol, kenapa nggak di setiap jalan aja ditulis semuanya? Nggak usah hanya di sini aja. Di setiap kamu masuk ke restoran kayak misalnya, jika Anda puas, Anda jangan korupsi. Jika Anda tidak puas, beritahu kami misalnya kayak gitu. Kalau misalnya itu bagus idenya, kenapa banyak yang kontra sama ide itu, Ci? Ya justru itu saya mempertanyakan kenapa dikontrain, kan tujuannya positif. Mungkin kosong dia ngontrain. bukan dikontrakin, Bang Ome, bukan dikontrakin, dikontrain. kontrain. Kontra. Kamu kemari Pak.
Sejak kapan Kang Pacul pakai seragam begini? Masa kayak gini tukang Bisa. pacul? Tukang Udah apa? tukang tasbih di sini lagi. Muter-muter aja tuh. Bawa gembolan. Pak Jarwo, Anda jelas nggak? Anda jelas nggak? Ya Anda lihat saya nggak? Saya nggak pakai kacamata jadi nggak jelas. Duduk jelas dong. Ya jelas udah, jangan pakai mondar mandir. Coba alasannya kenapa? Oke. Kalau Cici kan tadi setuju. Anda dari mana Di dulu? baju banyak Ah. atribut, kalau saya enggak ya. Jadi saya Ronald, saya dari Dewan Pemerhati Remaja dan Pelajar. Disingkat? Deparpol. Oh. Ini contoh siswa yang hilang keindonesiaannya. Ya, ini terlalu apa? Berjiwa mabok, smoke on the walker. Apa? Smoke on the water. Hah? Smoke on the water. Ngerokok dalam air, Pak. Mana bisa? Ya makanya itu judulnya begitu. Seragam sekolah Ya. di Indonesia, kita jalan-jalan dulu ke beberapa ratus tahun yang lalu. Kita harus lihat sejarah. Pernah dengar yang namanya School Thought of Leading Fun in this Artsen? Alias Stovia? Stovia. Ada yang tahu Stovia itu apa? Sekolah kedokteran. Sekolah dokter buat Ah. orang-orang pribumi, Ya. buat orang-orang bumi putra yang bikin penjajahan kolonial Belanda. Betul. Jadi dulu seragamnya ketika mereka belajar, Bapak ngerti nggak sih ngeliatin saya mulu? Bapak, tolong Pak, Bapak jangan nongol. Kuncup. Bapak kayak kura-kura. dulu waktu di Stovia, karena itu adalah sekolah dokter buat orang pribumi atau bumi putra, seragamnya tahu nggak waktu itu apa? Seragamnya adalah pakaian daerah masing-masing. Mereka tidak boleh memakai pakaian ala orang Eropa. Kenapa? Karena orang Belanda bilang, kalian lebih rendah dari kita, tidak boleh Ada perbedaan, memakai ya. baju yang sama seperti kita. Padahal pelajaran yang diajarkan sama. Bayangkan betapa seragam itu nggak bisa main-main. Itu adalah identitas dan kebanggaan sebuah negara, sebuah bangsa. Manfaatnya banyak. Ini ya tujuan-tujuan kenapa saya pengen seragam tetap seperti yang sekarang aja. Yang pertama udah pada tahu lah, menghindari kesenjangan sosial. Karena kalau baju dibebaskan, potensi masalah sosial itu akan timbul. Ada yang bajunya hanya punya itu aja, kan kesenjang akhirnya ya. Yang kedua, kenapa harus pakai seragam? Identitas suatu sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Merah putih SD, biru putih SMP, abu-abu putih SMA. Jelas kelihatannya. Coba kalau baju bebas, kita nggak tahu anak ini SD, SMP atau SMA. Iya. Karena ada anak yang SD udah berkumis. Ya, Zaman betul. Pak Jarwo ya dari kecil udah berkumis ya? Ya kan? Padahal masih SD waktu. Coba kalau dari seragam kan bisa ketahuan. Alasan berikutnya kenapa seragam harus seperti yang sekarang ya. Menciptakan kedisiplinan siswa. Sepatu hitam, celana abu-abu pas SMA kan. Baju juga kan ada ukurannya. Nggak boleh dibikin terlalu ketat. Rok juga harus di bawah lutut, betul tidak? Iya, betul. Coba kalau seragam, bagus. Terus fungsi berikutnya seragam membentuk kerapihan. Pada saat upacara, kan kalau baju seragam rapih baris kan bagus. Coba kalau tentara bajunya beda-beda kan jelek. Loh, kan di sini seragam sih setuju-setuju aja Iya. seragam, tapi ada tulisan-tulisannya. Tapi kan tidak semua sekolah setuju ada label-label itu. Ya udah disetujuin aja. Iya nggak bisa memaksakan kehendak juga Yang dong. pakai yang enggak udah. Ya udah disamain aja seluruh Indonesia, tinggal ditambahin tulisan-tulisan positif. Buktinya ini ketika rame, yang rame hanya di Makassar aja yang pertama punya ide itu. Yang lain cuek-cuek aja. Berarti sebetulnya lebih banyak yang nggak setuju daripada yang setuju, Ci. Bukan masalah lebih banyak yang nggak setuju, bisa jadi yang nggak setuju lebih vokal aja, karena yang lain nggak pikirin. Ya udah kalau mau ditulisin mah sok-sok aja. Pak, maaf Pak. Ini waktunya saya ngajar kayaknya nih Pak. Mana yang mau diajar Pak? Ajar. Ini bukannya pelajaran kosong Pak? Bukan. Oh, saya kira pelajaran kosong waktu saya Bukan. ngajar dong. Iya. Coba kita bandingkan ya dengan seragam anak-anak sekolah di luar. Ini di Jepang tampaknya. Coba lihat, adakah pesan-pesan sponsor di bajunya? Kita lihat hasil pendidikan. Ini malah kelihatan bagus, rapi, terpelajar. Nggak ada pesan-pesan sponsor. Coba Ini seragam ini nih Pak nih lain-lain SD nih. Sailor Moon 2 SMA-nya. petang. Hah? SD Sailor Moon 2 petang. Tuh, di Singapura yang pendidikannya bagus, lebih bagus dari kita aja, malah cenderung kosong.
lambang OSIS pun nggak ada mereka lihat. Iya. Ya masa mau pakai OSIS kan di Indonesia doang. Iya OSISnya. Tuh lihat, tidak ada pesan-pesan sponsor. Nih saya sekolah di sana nih Pak nih. Hah? Sok. Saya ada man lagi pas moto saya liwat. Lagi beli itu cakwe. Lihat, sederhana, elegan, tapi terlihat terpelajar. Bayangkan seragam yang sudah bagus ini ditempeli "Say no to corruption, I Iya. hate narcotics". Betul. Jelek, Ci. Enggak, buat saya bagus-bagus aja. Mohon maaf, sebagai guru saya kayaknya harus turun tangan. Boleh, silakan. Ini yang dipaparkan Dik Ronald ini bagus sekali ini. Iya. Ini bukti bahwa pemasangan atribut apapun itu selain yang menurut saya perlu itu ya. Kalau organisasi siswa intrasekolah itu Iya, menunjukkan OSIS-nya. identitas. Iya. Kemudian identitas sekolah. Iya. Itu juga perlu karena itu membawa kecenderungan untuk siswa menjaga nama baik sekolah gitu Betul. kan. Nah, kita lihat nih contoh. Di luar negeri, di Jepang, di Inggris, di mana tadi? Singapura. Nggak ada pakai atribut di Singapura, nggak pakai atribut macam-macam anti, benci, korupsi dan sebagainya. Dan terbukti nggak ada dari mereka yang korupsi di Indonesia. Ya kan? Nggak harus pakai atribut. Ya lebih hebat orang kita dong. Mereka nggak pernah korupsi di negara sana. Siapa bilang kan Mereka di banyak, sini hebat. banyak yang sembunyi di sana. Bapak orang nggak bener diajak ngobrol. Udah ah Pak. Kita akan kembali setelah yang satu ini.